Ya, selamat datang. Jadi pada video ini akan menjelaskan sebuah proyek aplikasi web yang kami bangun menggunakan yaitu aplikasi manajemen kelas. Jadi aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi antara admin, dosen, dan mahasiswa dalam proses pendaftaran dan pengelolaan. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi dari ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman berbasis objek yang di yaitu Bapak Dr. Josimanta Tarigan, Eskom MSc. Nah, yang akan kami jelasin yang pertama itu ada arsitektur fondasi backend, dua keamanan autentikasi pengguna, dan yang ketiga fitur alur kerja admin, dan yang keempat alur kerja dosen dan mahasiswa. Baiklah, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Jadi, ketika kita melihat struktur proyek ini, bisa kita lihat ini adalah struktur dari proyek Maven. Jadi, kode utama yang berada dalam main Java menjadi beberapa paket seperti config, controller, model, repository. Oke, kita masuk ke model. Untuk kelas user Java, kita punya kelas abstrak user yang menjadi dasar bagi semua jenis pengguna. Kelas ini login, dasar seperti username, password, dan role. Nah, untuk kelas turunannya, kita membuat 3 turunan. Untuk admin, dosen dengan properti tambahan seperti NIDN dan nama, serta mahasiswa dengan NIM dan nama. Jadi ini menggunakan inheritance di JPA. Dan untuk kelas Java, ada entitas kelas. Jadi sebuah kelas terhubung diajar oleh satu dosen dan bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Jadi ini menunjukkan relasi many to one dan many to many. Nah, sekarang untuk akses database-nya. Oke, jadi kami menggunakan Spring Data JPA dengan hanya mendefinisikan sebuah interface yang extend JPA repository seperti kelas repository atau user repository. Jadi Spring secara otomatis menyediakan metode-metode standar untuk operasi base. Kita bisa menambahkan metode query custom dengan find by dosen atau find by role. Oke, sekarang rekan saya akan menjelaskan bagaimana kita mengamankan aplikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan bagian aspek keamanan di aplikasi ini. Nah, sebelum saya melanjutkannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tresya Napitupulu dengan NIM 23.1401029. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana aspek keamanan pada aplikasi ini. Aplikasi ini menggunakan sistem keamanan Spring Security. Nah, kita bisa lihat di securityconfig.java. Nah, file ini fungsinya sebagai pusat konfigurasi keamanan pada aplikasi ini. Kita bisa melihat pada function security filter chain. Nah, fungsi function ini eh, fungsi function ini sebagai aturan akses. Jadi siapa aja yang bisa mengakses aplikasi ini. Lalu ada request matchers. Request matchers inilah yang menentukan URL yang bisa diakses di publik nanti. Contohnya kayak register, login. Nah, ada juga URL admin. Jadi yang bisa mengakses URL admin ini hanya admin. Begitu juga dengan URL mahasiswa yang bisa mengaksesnya hanya mahasiswa. Begitu juga dengan dosen. Lalu di situ ada form login. Yang form login, nah itu fungsinya untuk konfigurasi halaman login. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana alur login dan registrasi bekerja. Kita ke bagian file Authentication Success Handler. Nah, setelah berhasil login, nanti akan diarahkan ke bagian Custom Authentication Success Handler ini. Nah, fungsi-fungsi dari file ini, dia akan memeriksa
peran pengguna, memeriksa role-nya. Di situ bisa kita lihat ada role admin, ada role mahasiswa, dan ada role dosen. Nah, jadi nanti setiap role ini akan diarahkan ke dashboard-nya masing-masing. Ada dashboard admin, dashboard mahasiswa, dan dashboard dosen. Nah, selanjutnya untuk proses registrasi kita bisa lihat di Out Controller. Nah, jadi di sistem registrasi ini kami hanya mengizinkan mahasiswa untuk mendaftar sesuai dengan halaman register di dalam metode proses registration. Setelah menerima data formulir, maka nanti akan diatur secara manual si peran mahasiswanya ini sebelum disimpan ke database. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fitur-fitur yang dikelola oleh admin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dashboard admin dan manajemen CRUD. Nah, jadi sebagai admin itu pengguna memiliki kontrol penuh atas data master di aplikasi yang telah kami buat ini. Jadi semua fungsionalitas admin berada di bawah URL. Nah, contohnya itu di pada kelas mahasiswa control.java ini, control.java. Nah, contohnya adalah manajemen mata kuliah. Nah, admin bisa melakukan operasi CRUD pada kelas ini. Jadi controller ini bakal menangani permintaan untuk menampilkan daftar data, formulir, eh, formulir tambah, memproses data baru, hingga mengedit dan menghapus. Ya, pola yang sama juga diterapkan untuk manajemen dosen, mahasiswa, dan kelas. Oke, untuk yang kedua, alur persetujuan atau approval. Jadi, itu salah satu tugas penting admin adalah untuk mengelola pendaftaran. Nah, ada dua jenis alur persetujuan. Tepatnya itu pada kelas application controller. Nah, pertama persetujuan dosen yang melamar mengajar. Saat admin menyetujui lamaran, sistem bakal menetapkan dosen tersebut ke kelas terkait. Di sini menggunakan eh, definisi kelas set dosen. Jadi itu gunanya untuk menyimpan perubahan perubahan mengubah status lamaran menjadi approve dan menolak lamaran lain untuk kelas yang sama. Kemudian kita masuk ke admin kelas mahasiswa controller. Jadi kedua persetujuan mahasiswa yang daftar kelas, saat admin menyetujui pendaftaran mahasiswa, sistem bakal menambah mahasiswa tersebut ke dalam daftar di kelas itu. Jadi kelas get mahasiswa bakal menghapus pendaftarannya dan aplikasi dengan aplikasi repository delete. Nah, sekarang untuk selanjutnya mari kita lihat dari sudut pandang dosen dan mahasiswa akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk sudut pandang dosen dan mahasiswa, eh, bagian pertama itu ada kita akan berperan sebagai dosen. Untuk pertama kita buka lokasi dosen dashboard controller. Nah, setelah login, dosen dapat melihat daftar kelas yang sudah diajar melalui menu My Class. Dosen juga bisa melamar untuk mengajar kelas yang tersedia pada page dosen Apply Class ID dan memantau status semua lamarannya seperti pending, approve, atau rejected di halaman My Applications. Yang kedua, ada alur kerja mahasiswa. Untuk dari sisi mahasiswa kita bisa lihat di bagian mahasiswa dashboard controller.java. Nah, untuk mahasiswa memiliki dashboard sendiri juga. Mereka bisa mendaftar ke sebuah kelas yang tersedia, yaitu pada page mahasiswa apply class/class ID. Sistem akan membuat catatan pendaftaran yang mencegah pendaftaran ganda. Setelah pendaftaran disetujui oleh admin, kelas tersebut akan muncul di halaman My Class. Mahasiswa juga dapat melihat riwayat pendaftaran mereka di halaman My Applications.
Untuk selanjutnya saya akan mendemokan secara singkat aplikasi yang sudah kami buat ini. Jadi kita masuk ke kelas Data Analyzer. Jadi di sini kita akan meran kelas ini dan kita masuk ke browser dan kita klik localhost 8080. Jadi kita masuk ke page login. Jadi yang pertama ini kita akan login sebagai admin. Jadi username dan password ini udah di save sebelumnya. Oke, di sini terdapat 5 menu ya. Yang pertama dashboard, yang kedua mahasiswa, yang ketiga dosen, yang keempat kelas, yang kelima mata kuliah. Nah, di sini pada page mahasiswa dia bisa si admin bisa meng-add mahasiswa. Contohnya seperti juga si admin bisa meng-add dosen. Kemudian admin juga bisa meng-add terlebih dahulu mata kuliah sebelum dia masuk ke page kelas. Jadi di-add dulu mata kuliahnya, kemudian kita masuk untuk meng-add kelas dari mata kuliah yang sudah kita set di awal tadi. Kita pilih pembelajaran musik. Oke, di sini karena sudah di set semua, kita bakal masuk ke POV sebagai dosen. Oke, kita sudah masuk sebagai dosen. Jadi di sini terdapat 4 page. Jadi dosen itu bisa meng-apply kelas-kelas yang ingin dia masuki. Contohnya itu misalnya kita mau masuk ke jaringan komputer. Nah, setelah di-apply, maka listnya itu bakal masuk ke page My Application. Kemudian si admin bakal eh, meng-ACC permintaan dari si dosen. Dia bakal masuk ke sini. Nah, nah ini. Jadi statusnya itu masih pending. Jadi si admin bakal approve untuk memberikan verifikasi kepada dosen yang mau masuk ke kelas tersebut. Kita masuk ke eh, POV sebagai mahasiswa. Sama seperti dosen, di sini terdapat 4 page. Jadi mahasiswa juga bisa mengapply kelas yang ingin dia masuki. Contohnya ini pembelajaran mesin. Jadi listnya bakal masuk ke page My Application. Kemudian kita masuk ke admin untuk mengapprove permintaan si mahasiswa. As, nah, tinggal di apply. Maka si Joko bakal masuk ke kelas yang dia eh, masuki. Mungkin cukup sekian demo singkatnya. Eh, saya kembalikan lagi ke Gilbert. Baik, jadi demikianlah penjelasan proyek aplikasi manajemen kelas dengan menggunakan Spring Boot dari kami, kelompok 8. Di mana tadi sudah dijelaskan back-end, keamanan, aplikasi pengguna, alur kerja admin, dan juga alur kerja dosen dan mahasiswa. Dan tidak lupa juga kami telah menjelaskan demo singkat dari proyek aplikasi kami. Apabila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Dan semoga video yang kami buat ini boleh berguna buat kita semua. Sekian dan terima kasih.